Ada beberapa hewan yang kawin hanya sekali seumur hidup, lalu setelah itu hewan tersebut akan mati. Siklus hidup hewan-hewan tersebut berbeda dari sebagian besar hewan yang bisa kawin berulang kali dalam hidupnya. Fenomena ini terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari persaingan yang ketat dalam habitatnya hingga struktur fisiologis yang berbeda. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut beberapa hewan yang kawin sekali seumur hidup. Ikan salmon merupakan salah satu hewan yang melakukan masa kawin sekali seumur hidupnya. Meskipun hidup di laut, ikan salmon lahir di sungai. Ikan salmon akan menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk menuju ke hilir sungai. Ikan salmon betina akan bertelur di dataran sungai yang tinggi. Ikan salmon tergolong perenang yang handal. Sebelum bertelur, ia akan mengepakkan ekornya dengan tujuan untuk menyapu kerikil dari dasar sungai. Akibatnya di dasar sungai terbentuk cekungan. Nah, di cekungan itulah ikan salmon betina bertelur. Jumlahnya bisa sekitar 5.000 ekor. Telur yang telah dibuahi oleh ikan salmon jantan, akan ditutup dengan kerikil. Ikan salmon betina lalu pergi ke tempat lain untuk bertelur lagi dan bertelur lagi sampai telur dalam ovariumnya habis. Ikan salmon betina itu bisa bertelur sampai 7 kali. Tak lama setelah bertelur, sebagian besar ikan salmon betina akan mati karena kelelahan. Antechinus merupakan marsupial yang menyerupai tikus. Bulunya pendek dan umumnya berwarna keabu-abuan atau coklat. Beberapa spesies memiliki moncong yang panjang dan sempit sehingga terlihat seperti tikus. Biasanya, Antechinus berukuran 12–31 cm. Antechinus jantan hanya hidup sekitar 1 tahun dan betina bisa sampai 3 tahun. Mereka berukuran kecil dan dikenal dengan sesi kawin maraton yang bisa bertahan sampai 14 jam. Antechinus akan kawin terus-menerus selama musim reproduksi yang bisa berlangsung hingga 14 jam. Proses perkawinan itu, akhirnya berujung pada kematian jantan karena tingkat stres yang tinggi. Ketika stres, Antechinus memproduksi hormon kortisol yang menjadi racun dalam jumlah besar. Saat hormon kortisol mencapai maksimal, sistem kekebalan tubuh jantan akan gagal hingga mengakibatkan kematian. Meski harus mati setelah proses perkawinan, Antechinus sebenarnya sudah meneruskan gennya. Gurita adalah hewan invertebrata yang memiliki cara unik untuk berkembang biak. Cara gurita berkembang biak yang tidak biasa membuat gurita hanya memiliki masa hidup yang cukup singkat. Gurita hanya hidup 3–5 tahun saja. Selama proses pembuahan, gurita betina akan tetap tinggal bersama telurnya hingga menetas. Sekali bertelur, gurita bisa menghasilkan hingga ratusan telur. Umumnya gurita betina akan memilih tempat yang relatif aman seperti dekat bebatuan atau gua untuk menghindari predator. Induk gurita akan tetap bersama telurnya dan terus mengalirkan air ke sekitar telur-telurnya untuk menjaga kebersihan telurnya. Selama itu, induk gurita tidak akan makan. Ketika telur gurita menetas inilah, biasanya induk gurita akan mati karena kelaparan menjaga telur-telurnya. Setelah telur gurita menetas, larva gurita akan melayang dan memangsa plankton, larva kepiting, dan hewan kecil lainnya sampai ukurannya cukup besar untuk memangsa hewan lainnya. Belalang sembah termasuk salah satu jenis serangga kanibal. Serangga yang dalam bahasa Inggris memiliki nama praying mantis ini memiliki kebiasaan yang sangat unik. Serangga ini mempunyai kebiasaan yang bisa dibilang sadis dalam bercinta. Belalang betina akan memakan kepala belalang jantan setelah selesai kawin. Seekor belalang sembah jantan selama hidupnya hanya akan mengalami 1 kali perkawinan. Belalang sembah betina akan segera memakan kepala sang belalang jantan begitu perkawinan usai. Sungguh tragis memang.
Sang belalang sembah jantan ini bahkan rela mati demi cinta. Untuk satu kali kawin dalam kehidupannya, kemudian mati menjadi mangsa sang belalang betina. Lebah madu jantan kawin sekali seumur hidup. Lebah madu jantan harus bersaing dengan sesama jenisnya untuk bisa menarik perhatian ratu lebah. Saat lebah madu jantan terpilih, dia akan menggenggam ratu lebah. Proses reproduksi lebah madu jantan terjadi di udara saat ratu lebah terbang mencari pasangannya. Setelah proses pembuahan, ujung endofalus lebah jantan tertinggal di saluran reproduksi ratu lebah dan menyebabkan perut lebah madu jantan pecah. Setelah itu, lebah madu jantan pun akan jatuh ke tanah dan mati.